Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pusar bumi Gunung Jati yang ada di daerah pemakaman Sunan Gunung Jati, mempunyai kisah yang sangat melegenda hingga sekarang. Keberadaan pusar bumi di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati tersebut, sangat erat kaitannya dengan Syekh Datuk Kahfi. Konon, pusar bumi Gunung Jati ini, merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Nah sahabat, seperti apa kisah asal-usul pusar bumi Gunung Jati tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang di salah satu puncak gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai, yang berlokasi di Kuningan dan Majalengka. Konon, puncak Gunung Ciremai ini dikenal sangat keramat, sehingga pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang ingin melakukan pertapaan di puncak Gunung Ciremai tersebut. Beliau yang hidup sendiri di puncak Gunung Ciremai ini, yaitu bernama Resi Bageral Banjir. Resi Bageral Banjir ini, melakukan semedi dan tapa brata untuk mendapatkan ilmu yang diinginkannya. Pertapaan itu ia lakukan, yakni demi meminta kepada Tuhan semesta alam, supaya diberikan ilmu wijing serandil. Konon, tapa brata yang dilakukan oleh Resi Bageral Banjir tersebut, hingga memakan waktu 15 tahun lamanya. Singkat cerita, karena kesungguhannya dalam bertapa itu, akhirnya permintaan sang resi pun dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Dan ketika ilmu wijihing serandil itu masuk ke tubuh Resi Bageral Banjir, sang resi pun tiba-tiba langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan, dan akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Dan dalam keadaan pingsan tersebut, sang resi pun tidak menyadari bahwa Gunung Ciremai yang menjadi pertapaannya itu, tiba-tiba meletus dan menyemburkan lahar panas. Letusan dahsyat Gunung Ciremai tersebut, hingga mengakibatkan puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, dan terpental melesat jauh ke angkasa, dan akhirnya jatuh ke laut. Bersamaan dengan meletusnya Gunung Ciremai tersebut, tubuh sang Resi Bageral Banjir pun akhirnya hilang tanpa bekas, dan entah kemana. Selanjutnya, pucuk dari puncak Gunung Ciremai akibat letusan itu, kemudian terombang-ambing di tengah lautan, dan hingga pada suatu ketika, datanglah seorang ulama yang dikenal sakti, yang waktu itu, beliau sedang dalam pengembaraan. Lalu, ulama yang dikenal sakti ini, kemudian menghampiri dan menaiki potongan pucuk Gunung Ciremai tersebut. Diketahui, ulama yang disebut-sebut Sakti Mandraguna ini, dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi. Dan menurut cerita, konon, Syekh Datuk Kahfi ini, kemudian melanjutkan tapa brata yang pernah dilakukan oleh Resi Bageral Banjir, namun dengan ritual sesuai ajaran Islam. Diriwayatkan, pada waktu itu, puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah lautan, ketika dinaiki oleh Syekh Datuk Kahfi, tiba-tiba mendadak diam dan berubah menjadi tanah, atau menjadi daratan biasa. Kemudian, di tempat yang sudah menjadi daratan tersebut, Syekh Datuk Kahfi mendirikan rumah atau gubuk untuk bermukim. Kegiatan yang dilakukan oleh Syekh Datuk Kahfi di tempat tersebut, yaitu beribadah, dan dalam menjalankan ibadahnya itu, Syekh Datuk Kahfi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agar diberi petunjuk untuk kelancaran menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Pada suatu ketika, saat Syekh Datuk Kahfi tengah khusyuk dalam berdoa, tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara tanpa wujud, dan suara tanpa wujud itu,
sepertinya keluar dari pepohonan. Suara tanpa wujud itu berkata, bahwa tempat ini, kelak akan menjadi tempat tujuan dan akan menjadi pusar, atau pusat berkembang luasnya agama Islam. Mendengar hal itu, Syekh Datuk Kahfi pun semakin yakin dan memantapkan niatnya, untuk tetap tinggal di tempat itu, sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian, dari tempat Syekh Datuk Kahfi itu biasa duduk dan biasa melakukan ibadah dan berdoa. Tiba-tiba, terpancar sinar dari dalam perut bumi, dan dari tempat duduk Syekh Datuk Kahfi yang keluar cahaya atau sinar tersebut, kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Nah sahabat, itulah tadi, sedikit kisah tentang asal-usul pusar bumi Gunung Jati Cirebon. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.